Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ajeng Fadhila Tunisa. Pertama, saya akan menjelaskan sedikit mengenai narasumber kami. Jadi, narasumber kami ini bernama Bapak Ares Setiawan. Beliau merupakan pemilik dari Fast Grosir Bandung. Nah, wawancara kami ini dilaksanakan pada hari Jumat, tepatnya tanggal 23 Oktober 2020, pukul 4 sore sampai dengan setengah 6 sore. Wawancara kami ini dilaksanakan secara offline maupun online, di mana saya sendiri datang langsung ke tempat narasumber kami berada, sedangkan kedua teman saya, Ageng dan Dian, melakukan wawancara melalui video call WhatsApp. Selanjutnya mengenai gambaran umum perusahaan. Jadi, Fast Grosir Bandung ini merupakan usaha yang didirikan oleh Bapak Ares Setiawan di bidang retail yang mana menyediakan berbagai macam kebutuhan sehari-hari, seperti peralatan rumah tangga, baju, kosmetik, mainan anak, dan lain sebagainya. Nah, Fast Grosir Bandung ini berjualan dengan online maupun offline, di mana untuk toko offline-nya sendiri berletak di Jalan Karasak Lama, nomor 184, Kota Bandung. Fast Grosir Bandung ini didirikan sejak tahun 2013, terhitung sudah 7 tahun sampai saat ini. Langsung saja ke hasil wawancara. Nah, yang pertama, masa kecil Bapak Ares Setiawan yang berpengaruh terhadap karir entrepreneurnya. Jadi diceritakan oleh beliau bahwa sejak kecil beliau sudah senang berjualan. Bahkan saat beliau duduk di bangku sekolah dasar, beliau berjualan es kepada teman-temannya dengan tujuan untuk menambah uang jajannya agar tidak selalu meminta kepada orang tuanya. Hal ini dilakukan oleh beliau tanpa rasa malu sedikit pun karena memang keinginan dari dirinya sendiri. Lalu selanjutnya, alasan Bapak Ares Setiawan menjadi entrepreneur daripada seorang karyawan. Sebelum beliau memulai bisnisnya dan sebelum beliau memulai usahanya, beliau sempat berkuliah dan bekerja di suatu perusahaan menjadi seorang karyawan. Namun karena beliau merasakan ketidaknyamanan menjadi seorang karyawan karena terdapat beberapa temannya yang usil, maka beliau memutuskan untuk mengundurkan diri dari perusahaannya dan memulai usaha sendiri. Lalu untuk selanjutnya, jenis usaha yang pernah Bapak Ares Setiawan jalani. Jadi sebelum Bapak Ares Setiawan ini berusaha di bidang retail. Nah, sebelumnya Bapak Ares Setiawan ini pada awal mulanya berjualan aksesoris handphone. Nah, beliau ini berjualan dengan sistem COD dan belum mempunyai toko online maupun offline. Nah, selanjutnya alasan mengapa Bapak Ares Setiawan memilih untuk berbisnis di bidang retail. Karena beliau rasa saat itu berjualan aksesoris handphone, semakin banyak orang yang berjualan, semakin banyak saingannya juga, maka beliau mencoba berbisnis di bidang retail. Nah, alasan ingin berbisnis di bidang retail secara online karena menurut beliau semakin sini semakin berkembangnya zaman dan teknologi, maka orang-orang semakin banyak mengandalkan teknologi dan semakin senang berbelanja melalui toko online daripada offline. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh saya Ageng Gumelar. Dalam menjalankan suatu usaha, pasti ada pada titik kegagalan. Nasihat Bapak Ares Setiawan dalam menghadapi kegagalan. Nasihat yang disampaikan yaitu, jadikan bisnis itu sebagai hobi. Jangan selalu dijadikan sebagai mata pencaharian. Karena jika suatu saat penjualan menurun, dapat menyebabkan menurunnya semangat dalam melakukan usaha. Berbeda halnya jika dijadikan sebagai hobi. Seperti apapun kondisinya, pasti akan tetap bisa menikmatinya dalam melakukan usaha. Dan jangan lupa, jika setiap masalah, pasti akan ada solusinya. Selanjutnya, keterampilan yang harus dipelajari untuk menjadi seorang entrepreneur. Beliau sendiri melakukannya dengan otodidak, tidak mempelajarinya lewat buku maupun internet. Karena beliau lebih tertarik sharing-sharing dengan pengusaha-pengusaha besar. Jadi, tidak ada keterampilan khusus yang beliau miliki, seperti mempelajari ilmu pemasaran dan bisnis lewat buku maupun internet. Beliau lebih sering melakukan sharing-sharing dengan sesama pengusaha. Selanjutnya, cara mempelajari agar menjadi wirausahawan yang berhasil. Beliau mengatakan ada 2 cara. Yang pertama, selalu memegang teguh prinsip dalam menjalankan usaha, yaitu ikhtiar, sabar,
dan jangan lupa bersedekah. Lalu yang kedua, selalu berbagi kepada yang lebih membutuhkan. Itulah cara menjadi wirausahawan yang berhasil. Selanjutnya, kunci kesuksesan entrepreneur menurut Bapak Aris Setiawan. Menurut beliau, jadikan sebagai hobi agar ketika melakukan usaha tidak malas-malasan dan kelak bisa menjadi entrepreneur yang berhasil. Baik, sekian penyampaian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana Bapak Aris Setiawan mendapatkan modal uang untuk berwirausaha. Untuk modal awal, Bapak Aris Setiawan menggunakan sisa hasil gaji dari pekerjaan sebelumnya, yaitu berjumlah 500.000. Ia bersama temannya dan adik kandungnya mengumpulkan masing-masing 500.000 untuk modal awal. Nah, mereka membelikan persediaan barang untuk mereka perjualkan. Namun sekarang karena mereka sudah memiliki banyak laba, maka laba itu yang mereka gunakan untuk membeli barang. Apa sih arti relasi bagi Bapak Aris Setiawan? Nah, Bapak itu menjelaskan bahwa arti relasi itu yaitu menambah wawasan atau teori-teori tentang dunia bisnis untuk hal-hal sekecil apapun itu. Contohnya, seperti cara berdagang yang efektif dan bagaimana sih, di mana sih, dan kapan kita bisa memperoleh barang yang murah untuk diperjualkan. Cara Bapak Aris Setiawan mengembangkan relasi yaitu berawal dari Bapak Aris Setiawan sendiri, yaitu menjadikan diri sebagai partner bisnis yang baik bagi orang lain. Dengan begitu, orang lain menjadi partner yang baik juga dan bisa saling berbagi ilmu bisnis dan saling mempercayai. Selanjutnya, Bapak Aris Setiawan juga mengembangkan relasi melalui media sosial, melalui aplikasi Instagram dan WhatsApp. Saran yang kita peroleh dari Bapak Aris Setiawan sebagai entrepreneur muda yaitu jangan takut memulai sebuah usaha, karena yakinlah akan selalu ada kesuksesan atas suatu usaha di atas sebuah kerja keras dan belajar keras. Rasa malas itu akan selalu ada, tetaplah berpegang pada prinsipmu di awal bahwa kesuksesan menantimu di depan. Tetap konsisten menjalani usaha, jangan terlalu banyak kata mengeluh saat ada masalah. Dan ini paling penting banget buat pengusaha muda, yaitu jaga relasi ke semua orang, karena kita tidak tahu kapan kita akan saling membutuhkan dan menolong, bahkan untuk menjadi teman berbisnis. Sekian presentasi dari kami kelompok 6. Terima kasih. Hal positif yang bisa saya ambil dari wawancara ini yaitu jangan pernah malu dan takut untuk memulai berbisnis, karena kesulitan apapun pasti akan terdapat jalan keluarnya. Juga jangan lupa agar selalu percaya terhadap diri sendiri serta melawan rasa malas yang ada pada diri kita agar senantiasa kita berprogres. Lalu jangan lupa untuk selalu sebarkan kebaikan kepada orang sekitar agar kelak kebaikan tersebut dapat mempermudah urusan kita. Tetap semangat dan percaya diri dalam berbisnis. Hal positif yang saya peroleh dari hasil wawancara dengan Pak Aris Setiawan adalah menjadi seorang entrepreneur bukanlah sebuah pilihan yang sulit untuk dijalankan. Selama kita memiliki niat dan tekad yang kuat, bukanlah hal yang mustahil untuk kita menjadi seorang entrepreneur yang berhasil. Salam pengusaha muda. Hal positif yang saya dapatkan dari wawancara dengan Bapak Aris Setiawan, saya semakin yakin bahwa menjadi entrepreneur sukses itu bukanlah masalah bakat, namun kemauan dan kerja keras, keyakinan untuk bisa sukses, dan doa yang tak kunjung putus. Saya termotivasi untuk memulai usaha sekecil apapun itu. Saya juga semakin bersemangat mencari hobi saya yang mana yang bisa saya jadikan bisnis. Dan saya telah menemukannya. Hobi untuk bisnis, bisnis untuk hobi. Salam pengusaha muda.